Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita semua masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita, Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pendukung ajarannya sampai yaumil qiyamah. Semoga dengan senantiasa kita selalu bersolawat, senandung berzikir, kelak di yaumil akhir kita diakui sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Sobat juara yang dirahmati Allah, ayah bunda juara semuanya dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kultum dengan tema menebar kebaikan. Di dalam tema ini kita punya dua kata, yaitu ada kata menebar dan ada kata kebaikan. Jika kita ingin menjadi penebar kebaikan yang menebarkan kebaikan, maka kita harus tahu dulu apa itu kebaikan. Kalau begitu, bagaimana caranya agar kita bisa tahu apa itu kebaikan? Caranya adalah dengan mengembalikan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber pemilik dan penentu segala kebaikan itu sendiri. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita contoh uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik, yaitu Rasulullah Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sobat juara yang berbahagia, coba sejenak kita tengok burung. Burung yang tidak henti-hentinya menebar kebaikan, memberi manfaat kepada alam sekitarnya, mulai dari perantara penyerbukan, bagian dari rantai makanan, dengan memakan ulat yang ada di ranting maupun di daun. Suaranya memberikan keceriaan dan kebahagiaan bagi manusia maupun alam. Gerak terbangnya menjadi inspirasi manusia untuk membuat pesawat terbang. Dan apa yang dilakukan burung semata-mata? Yaitu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimanakah kita sebagai manusia? Apakah kita mau kalah dengan burung? Dengan hewan? Jawabannya tentu tidak. Tentu tidak, kita manusia harus lebih banyak manfaatnya daripada burung. Dengan segala daya, upaya, dan karya kita dalam rangka taat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan betapa bahagianya jika sesama manusia saling memberi, saling berbagi, saling mengasihi. Semua itu bisa kita lakukan dari hal-hal yang paling kecil. Contohnya seperti senyum. Bahkan kata Nabi, senyum kita kepada sesama muslim dihitung sebagai sedekah. Masya Allah. Oleh itu, sobat juara yang dirahmati Allah, jangan remehkan hal kecil, karena dari hal-hal kecil itu bisa jadi Allah ridho dengan kita dan memasukkan kita ke syurganya. Amin ya robbal alamin. Sobat juara yang berbahagia, kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik
tidak hanya kepada sesama manusia, melainkan kepada setiap makhluk, dan itu merupakan suatu kebaikan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya di bulan Ramadan ini merupakan bulan suci yang penuh dengan kebaikan, maka kita berharap semoga Allah bisa menerima seluruh amal kebaikan yang sudah kita lakukan dan membuat kita istiqomah hingga nanti suatu saat kita bisa bertemu dengannya. Sobat juara yang dirahmati Allah, jika Ramadan kita jadikan sebagai ajang panen pahala semata, maka sungguh 1 bulan saja tak akan pernah cukup bagi kita. 11 bulan lainnya diri kita pastilah tersapa dosa. Sedikit demi sedikit tanpa kita sadari, dosa itu membebani punggung kita. Dan kita pun tak akan pernah bisa mengkalkulasi sepenuhnya. Apakah amal Ramadan kita sukses melibas semua dosa? Atau kau hanya mengurangi beban dosa saja? Atau jangan-jangan hanya sebatas lapar dahaga saja yang kita dapat? Bahkan para sahabat pun perlu 6 bulan untuk memastikan amaliyah Ramadan mereka tak sia-sia dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa kita bisa menjadi orang yang selalu bisa menebarkan kebaikan, bisa menutup pintu keburukan, dan semoga menebar kebaikan itu bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, tidak terbatas waktu. Apalagi di bulan Ramadan ini, di mana seluruh pintu kebaikan dibuka. Masya Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Dan di antara manusia ada pula yang menjadi kunci-kunci pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah jadikan kunci-kunci kebaikan di tangannya, dan celakalah bagi orang-orang yang Allah jadikan kunci-kunci keburukan di tangannya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bisa membuka kunci-kunci kebaikan, bisa mengajak orang untuk bisa menebar kebaikan, karena pahalanya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menebar kebaikan dan kita bisa mengajak orang-orang untuk menjadi kunci-kunci kebaikan juga. Sobat juara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita perbanyak menebar kebaikan. Karena dengan menebar kebaikan seperti ada suatu pepatah, yaitu apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Jika kita menanam kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita tuai. Jika kita menebarkan keburukan, maka keburukan juga yang akan kita dapatkan. Semoga dengan kita senantiasa selalu menebar kebaikan, dengan mengerjakan semua aktivitas yang niatnya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan landasan memberikan manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Dengan niat ibadah tanpa harus mengharapkan balasan dari sesama, tapi berharaplah hanya kepada Allah saja. Niscaya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Mari sobat juara semua, kita lebih produktif lagi, perbanyak karya, perbanyak manfaat. Semakin banyak amal kebaikan, maka semakin banyak pula keberkahan. Marilah kita mulai perbaiki diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena sebaik-baik diri adalah yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih semuanya, sobat juara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kebaikan, kesempurnaan semuanya datang dari Allah, dan keburukan atau kekurangan datangnya dari diri saya pribadi. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa Allah jaga hatinya untuk bisa menebarkan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, nun wal qalami wa mayasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.